Hai itu, back again with me, Naufal. Kalau kemarin di video kelima kita ngebahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi, pada kali ini video keenam, gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya memperbaiki kompetensi tersebut. Jadi simak terus videonya ya. So, tanpa berlama-lama, izinkan gue Naufal menjelaskan sedikit materi dengan segala kekurangan yang gue punya. Let's go! Nah guys, as you know, jadi materi kali ini adalah memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi menurut konsep dan sejarahnya, yang pertama dari Liley Spencer and C. Spencer pada tahun 1993 mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Lalu ada juga menurut Michael Armstrong pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam membentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut praktisi MSDM, kompetensi itu adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Lalu ada juga menurut Margaret Dell pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa kompetensi adalah sesuatu yang menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang sesuatu jabatan. Selanjutnya, menurut NCVQ dalam Margaret Dell pada tahun 2003 juga mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya, ada menurut Training Agency pada tahun 1988 yang mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya, ada dari McClellan pada tahun 1993 yang mengatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang terakhir, menurut SK Kepala BKN pada tahun 2003 mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. So guys, menurut beberapa para ahli mengenai kompetensi itu sendiri, tidak jauh dari kata kunci karakteristik, kemampuan, dan perilaku seseorang. Apa aja sih komponen dari kompetensi itu? Di sini gue bakal ngebagi atas 5 komponen dari kompetensi itu sendiri. Yang pertama ada motif. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya ada self-concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Lalu ada skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat, ada traits atau karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir, ada knowledge atau pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Nah guys, sekarang gue bakal ngejelasin tentang determinan apa aja sih yang mempengaruhi dan membentuk kompetensi. Yang pertama, ada kepercayaan dan nilai. Yang kedua, ada keahlian dan keterampilan. Yang ketiga, ada pengalaman. Yang keempat, ada karakteristik personal. Yang kelima, ada motivasi, ada isu emosional. Dan yang terakhir, ada kapasitas intelektual. Nah guys, di sini gue ngebagi atas 3 tingkatan dari perbaikan kompetensi. Tingkatan pertama, mudah diperbaiki. Tingkatan yang kedua, agak sulit diperbaiki. Dan tingkatan yang ketiga atau yang terakhir, sulit diperbaiki. So, kalau lo tingkat nomor berapa? Nah, apa sih metode penilaian kompetensi? Alternatif untuk desain kompetensi yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Apa aja sih tahapan untuk merancang studi kompetensi dan tahapannya gimana aja? Nah, di sini gue udah ngebagi 6 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menetapkan kriteria. Tahapan yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga yaitu metode pengumpulan data bervariasi.
Tahapan yang keempat yaitu analisis data dan pengembangan model, tahapan kelima yaitu validasi model kompetensi, dan tahapan keenam atau yang terakhir yaitu mempersiapkan penerapan model kompetensi. Oke guys, jadi segitu dulu penjelasan dari gua. Gimana? Kalian udah paham sedikit kan tentang gimana sih mengembangkan kompetensi itu? Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. See you!